perlihatkan kembali cara-cara sederhana untuk menganalisa data yang ada. Ambil contoh misalkan ini di Jawa Barat, izin misalkan saya akan jadi ini tampilannya tampilan provinsi, menu downloadnya berbeda dengan yang ada di user kota kabupaten, tapi jika di kota kabupaten menu downloadnya itu ada di bagian kanan atas ya jika sudah diverifikasi, menggantikan tombol verifikasi. Nah, katakanlah kita mendownload salah satunya ini kota Karawang gitu Ibu Bapak ya. Ini di-download, kemudian ini di oh ini maaf ini ternyata oke. Nanti silakan Ibu Bapak download. Dan tadi saya sudah coba mendownload kota Karawang tersebut. Nah, ini adalah hasil downloadannya seperti ini. Pertama kali di-download pasti seperti ini. Sama dengan tampilan jika Ibu Bapak melakukan download data. Nah, bisa Ibu Bapak melakukan sambil mempraktekkan yang saya perlihatkan di sini. Mohon konfirmasi, saya sekarang lagi membuka file Excel, apakah tampilannya sama? Khawatirnya share screen-nya berbeda. Sama. Sama, oke, siap. Terima kasih, Pak. Nanti saya ngobrolnya udah ke sana, nggak nyambung ke sini, ya, Pak ya. Oke, Ibu Bapak. Nah, ini adalah hasil inputan dari form 2.1 yang sudah di-download. Kalau kami, salah satu cara yang untuk melakukan analisanya di Excel itu kebetulan ada fitur yang namanya pivot table, Ibu Bapak. Di sini, nah, saya ceritanya ingin menganalisa bagaimana postur penganggaran dengan melihat kategori kegiatannya, apakah sensitif, apakah spesifik, atau koordinasi. Di sana kan ada kolomnya, ada kolom mengenai kategorinya. Saya tinggal mendrag aja ini dijadikan sebagai raw datanya. Sini akan munculkan intervensi spesifik, spesifik, kemudian koordinasinya. Kemudian kita akan lihat berapa anggaran yang dimunculkan di sana. Ini adalah nilai anggarannya dengan Excel yang sederhana ini sudah bisa diketahui. Ini jika dijadikan persentase, maaf, kelebihannya drag saya mana tadi. Nah, ini saya coba tampilkan berapa persentasenya. Di sini kita pilih value-nya persentase dari grand total. Nah, ini adalah kita analisa, kolom ini adalah kolom kategori kegiatannya. Di sini nilai anggarannya. Ini dalam rupiahnya, ini datanya ada di data Ibu Bapak sekalian. Di sini adalah, maaf ini rupiah. Di sini adalah persentasenya dari total anggaran yang ada di kota Ibu Bapak. Di sini adalah persentasenya. Ternyata analisanya adalah untuk yang sensitif ini hanya 0,72%, spesifiknya 98%, untuk koordinasinya ini 0,83%. Nah, kalau kita kemarin sempat melihat yang disampaikan oleh Pak Presiden Pak Jokowi gitu ya, yang viral itu Ibu Bapak bahwa ini bagaimana ini hanya 20% yang untuk langsung ke intervensi sensitifnya gitu kan. Nah ini kan tampilannya ini kayaknya nih dari data yang ada ini mungkin apakah belum terinput semuanya atau memang kegiatan seperti ini yang direncanakan. Nah, jika Ibu Bapak nanti melakukan presentasi dengan menggunakan grafik, katakanlah dengan grafik pie, nah ini tampilannya kan kayaknya nggak bagus gitu ya tampilannya. Ini terlalu dominan yang intervensi spesifiknya. Nah, ini bagian dari analisanya Ibu Bapak. Nah, jika kita telah telusuri lebih lebih lanjut ingin mengetahui ini anggarannya ini dari tahun berapa,
kita bisa ngelihat kan ada di data tersebut ada tahun pelaksanaannya. Nah, kita masukkan misalkan menjadi oh, maaf ini tahun pelaksanaannya. Kita masukkan jadi kolom. Nah, ternyata di sini tahun pelaksanaan ini adalah di tahun 2020, hanya ada kolom 2023. Seharusnya di sini ada tahun rencana 2024. Nah, analisanya adalah oh, ternyata untuk kotak yang saya tampilkan ini belum terinput data 2024-nya. Ini pasti nanti akan berkendala ketika menginput form 2.4, kemudian menginputkan nanti ketika masuk di review di 8.3-nya. Gitu. Saya coba tampilkan kotak yang lain, analisa datanya. Ini salah satu kotak yang lain. Ini kita coba lakukan hal yang sama. Kita coba dengan fitur Ambil Jawa Tengah, Kang. Jawa Tengah. Oh gitu, siap siap siap. Saya ulangi. Ada yang ada yang rela untuk ditampilkan datanya. Dari mana? Ini Mangga Mas Banjar, Mangga. Banjar, Jawa Barat. Saya pinginnya dari Jawa Tengah nih bu requestnya nih bu. Atau perbatasan, nggak apa-apa. Perbatasan. Siap, 86. Kita masuk luncur ke ini ya, ke Banjar bu ya. 21 Banjar. Oh, ini Banjar kita bantu untuk analisa ya bu ya. Oke, 2.1-nya Banjar. Banjar. Saya download. Kalau dari Ibu Bapak ini tampilannya itu ada di kanan atas ya Bu, menggantikan tombol verifikasi. Banjar sebelumnya udah saya download. Kita replace aja dengan data yang terbaru. Oke, loading. Siap. Data Banjar sudah tampil. Kita bantu analisa untuk kota Banjar. Siap. Nah, sama kita tampilkan tadi, pergunakan aja ini paling mudah nih di Excel ini menggunakan pivot table ini sangat membantu sekali. Kita dengan new worksheet. Apa dulu nih Bu yang akan kita analisa? Seperti tadi dulu ya, kita akan melakukan analisa terhadap kategorinya. Apakah seperti apa postur kategori kegiatan dan penganggaran yang ada di Kota Banjar ini? Kita lihat, kemudian nilai anggarannya kita masukkan. Kemudian kita lihat juga bandingkan antara tahun pelaksanaan berjalan dan tahun rencananya. Kita masukkan sebagai kolom. Nah, ini Bu Bapak tampilannya untuk tahun 2023 dan 2024-nya sudah terisi kegiatannya. Jumlah kegiatannya, Kak. Kenapa? Jumlah kegiatan. Jumlah kegiatannya siap. Bentar, saya mau rapikan dulu supaya tidak membingungkan. Kita format dulu. Oke, kemudian untuk jumlah kegiatan itu tipe datanya Jadi itu uraian. teks kita kon aja dari uraian yang ada. Artinya jika uraiannya ada itu dihitung sebagai satu kegiatan. Di sininya nih kon, nah ini adalah jumlah kegiatannya. Kita bisa ganti. Jadi untuk kota Banjar di tahun 2023 jumlah kegiatan untuk intervensi sensitifnya ada 22, spesifiknya ada 7, kemudian sifatnya koordinasi dan publikasi ada 2. Dengan komposisi anggarannya itu adalah di angka 8,2 miliar untuk sensitif, spesifiknya 76 juta, kemudian koordinasinya 118. Seperti itu kondisinya.
Jika kita mau membuatkan grafiknya, Kalau persentase, Kang? persentase siap. Kita lihat dari persentase anggarannya ya. Anggarannya kita masukkan lagi ke sini. Nah, tadi saya masih ngeblok. Bentar. Anggaran. Oke, ini akan jadikan persentase. Kita tinggal klik kanan aja. Kita lakukan show value as persentase dari grand total. Nah, ini adalah persentase anggarannya. Supaya nggak membingungkan, kita ganti. Bukan, bukan, Jadi ini adalah bukan grand total, kan? sebentar sebentar sebentar. Ini saya salah pilih tadi. Yang dari kolom, kolom total. Nah, ini. Jadi ini untuk di Kota Banjar untuk yang sensitifnya itu 97,7% dari anggaran ya. Kemudian untuk spesifiknya ini 0,9%, kemudian untuk koordinasinya ini 1,4%. Sedangkan untuk tahun rencana, untuk yang sensitifnya ini di sini 91% dari nilai anggaran, belum ada kegiatan yang direncanakan untuk tahun depan berhubungan dengan intervensi spesifik. Kemudian di sini untuk koordinasinya di angka 8%. Nah, dari analisa ini, Ibu Bapak, kalau tadi kita menghubungkan misalkan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Imam itu dengan perencanaan daerah, apakah nih untuk tahun 2024 ini bisa diajukan penganggaran supaya nanti ini enggak tidak kosong karena sebaiknya sih dari sekarang kan sudah bisa nih dibuat perencanaannya seperti apa tahun 2024 dan nanti bisa dimasukkan dalam pengajuan anggaran tahun depan seperti itu Ibu Bapak. Kondisinya seperti ini untuk intervensi spesifik ini berdasarkan kategorinya. Kita coba dari data 2.1 ini analisa yang lainnya. Kita misalkan ingin melihat, saya buat di portable yang baru saja, melihat keterlibatan antar dinasnya. Nah, misalkan ya, kita bisa tadi lakukan hal yang sama, kita lihat berarti itu adalah dari OPD penanggung jawabnya. Kita jadikan barisnya, kemudian kita akan melihat berapa jumlah kegiatan terhadap yang dilaksanakan dari dinas tersebut. Kita bisa ambil tadi dari uraian kegiatan. Nah, ini sudah tampak ini gambarannya. Kita tampilkan juga dari sisi anggarannya nilainya berapa. Seperti ini postur ini ya dari sisi tadi dinas-dinas yang melakukan kegiatan terhadap intervensi stunting ini. Jadi di sini Bapak Litbang ada 1, Dinas KB ada 20, Dinas Kesehatan di sini ada 10 kegiatan dan seterusnya. Seperti itu Ibu Bapak. Jika ingin melihat sebenarnya ini Bapak Litbang dan ini kegiatannya apa sih yang satu ini double klik aja, nanti kita akan masuk ke detailnya. Oh ini jenis kegiatan yang sudah diinputkan nih, penyelenggaraan, rapat, koordinasi, konsultasi. Seperti itu Ibu Bapak. Analisa dari OPD mana saja yang melakukan rencana kegiatan. Nah, dari sini bisa tergambar sebenarnya konvergensinya ini penanganannya ini sejauh mana bisa dilihat kan di sini untuk CSR tidak muncul, ya, artinya dari pihak swasta mungkin belum ini ya belum dilibatkan atau mungkin ada tapi datanya belum terekam di sini. Seperti itu kurang lebih untuk salah satu bagian yang bisa kita lakukan analisanya. Oke, untuk aksi 2 ini apakah ada pertanyaan atau mau analisa apa lagi nih Pak Imam yang mau diperlihatkan nih? Untuk lokus pun sama Ibu Bapak. Untuk lokus kita bisa melakukan analisa juga. Apakah ada berapa kegiatan yang ada di lokus tersebut? Seperti itu kan? Kita lakukan. Di sini misalkan kita ingin melihat sumber dana yang masuk ke lokus. Lokus.
Ini berapa jumlah kegiatannya? Lokus. Oke. Untuk melihat apakah ada kegiatan yang ada di lokus, kita harus lakukan filter data. Karena kan dalam pengisian 2.1 di kolom lokasi fokus, pengisiannya itu kan dikosongkan atau diisi desa-desa lokusnya. Artinya kita sekarang tampilkan saja kolom-kolom yang berisi desa lokusnya. Atau di sini kalau di Banjar kelurahan lokusnya. Nah, kita akan coba tampilkan. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di lokus. Dari APBD ada 21 kegiatan, APBN ada 2 kegiatan, DAK fisik 2 kegiatan, non-fisiknya 13 kegiatan. Jika ingin mengetahui apakah ini tahun yang mana nih, rencana atau tahun berjalan, kita bisa langsung masukkan tahunnya ini ke dalam sebagai kolom di sini, supaya datanya bisa lebih detail lagi. Nah, ini uraiannya. Ternyata untuk tahun 2023 dari APBD ini ada 13 kegiatan. Ini sumber-sumber data yang sumber-sumber anggaran yang kegiatannya ada di Lokus seperti ini analisanya. Tahun 2024 di Lokusnya yang bersumber dari DAK fisik ini tidak ada kegiatan, dari APBD ada 8 kegiatan. Seperti itu analisa untuk pembacaan datanya, dan ini sangat membantu ketika Ibu Bapak melakukan presentasi kepada pimpinan atau kemarin ketika disampaikan di rembuk stunting seperti itu, Ibu Bapak. Seperti itu dulu, Pak Imam, untuk aksi 1, aksi 2. Ya, baik. Terima kasih, Kang Yuyut. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana kita melakukan analisis terhadap sumber data yang sudah Bapak Ibu input. Artinya inilah yang harusnya menjadi bahan rapat, baik itu rapat internal OPD maupun rapat lintas OPD, baik itu dalam rakor TPPS di tingkat kabupaten kota, maupun juga pada saat proses rembuk atau rapat di tingkat kecamatan maupun bahkan di level desa. Artinya inilah yang kemudian menjadi bahan kajian untuk menganalisis sekaligus memonitor kalau untuk terhadap kegiatan tahun berjalan, memastikan apakah kegiatan itu sudah berjalan di masing-masing lokus sesuai dengan yang ditetapkan di dalam dokumen penganggaran, atau menjadi bagian dari evaluasi terhadap apakah kegiatan itu menyasar terhadap sasaran. Nah, ini cukup penting untuk di bagian. Ya, silakan Pak. Namanya nggak ada, namanya Ponmi. Nah, atau ya, barangkali ada yang ingin mendiskusikan terhadap apa yang sudah kita sampaikan pada Bapak. Ya, kami silakan raise hand atau langsung menyampaikan, menonaktifkan. Pak, izin Pak menambahkan sedikit Pak, kemarin Ya, silakan Kang Pak Yud. menyampaikan terkait aksi 3 Ibu Bapak, karena di web kita ini kan basisnya ini hanya pelaporan administrasi saja untuk aksi 3. Nah, ternyata kami kemarin ada menemukan ketika kami menghadiri di berbagai rembuk kota kabupaten ada fenomena yang positif, bahwa pimpinan daerah ini sekarang lebih concern, lebih concern terhadap mengenai stunting ini. Yang hadir itu ada bupati, wakil bupati itu pada hadirnya Ibu Bapak. Ini momentum bagus sebenarnya. Hanya saja di balik itu kemarin kami mengamati ada sedikit mungkin ketipukan atau mungkin ada sedikit mungkin ketidaksiapan ketika pimpinan daerah, bupati atau Pak Wabubnya sebagai ketua TPPS itu bertanya lebih detail lagi. Nah, seperti itu Bapak. Nah, harapannya nih ini bagian-bagian dari evaluasi juga dari umpan balik, terutama untuk Ibu Bapak yang belum melaksanakan rembuk di tingkat kabupaten atau kota, atau mungkin juga bisa jadi umpan balik untuk perbaikan rembuk di tingkat kecamatan atau desa. Ketika menyampaikan datanya ya bisa lebih detail lagi. Atau kemarin itu sebenarnya ada momen-momen Ibu Bapak kalau menurut kami ketika ketua pelaksana menyampaikan laporan kegiatan sambutan supaya bisa
terinformasikan garis besarnya apa saja data-data yang akan disampaikan ketika rembuk, mungkin aja bisa disampaikan sedikit eksekutif summary-nya. Misalkan nih capaian kondisinya seperti apa, apa yang akan dirancanakan, globalan secara jumlah kegiatan yang akan dilakukan, dan diinformasikan bahwa paparannya itu akan lebih detail disampaikan ketika menyampaikan aksi 1 dan aksi 2-nya di sesi berikutnya, supaya Bapak Bupati atau Pak Wabub, Bu Wabub itu bisa ini, oh iya nanti saya akan menerima informasi ABCD dan apa yang menjadi tujuan dari rembuk stunting ini. Ya mungkin juga karena kan sekarang kebetulan tadi yang disampaikan oleh Pak Imam, yang nge-lead ini dari peralihan ya ke Dinas KB ini menjadi catatan bersama, atau juga ada beberapa daerah memang secara personelnya ini personel yang masih baru menangani stunting ini. Itu catatan sedikit catatan mengenai kualitas rembuk stuntingnya, Pak Imam, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Kang Yud. Jadi mengingatkan kembali, jadi terhadap beberapa kabupaten yang mungkin belum sampai hari ini belum melaksanakan rembuk stunting. Jadi ini juga bagian dari proses evaluasi kita terhadap pelaksanaan rembuk yang sudah berjalan di masing-masing kabupaten kota. Kami berharap dalam proses rembuk stunting itu jauh hari atau minimal seminggu atau 3 hari lah paling lambat sebelum proses rembuk stunting itu dilaksanakan, semua materi terhadap apa yang nanti menjadi pembahasan di dalam rembuk itu bisa di-share kepada semua peserta yang diharapkan hadir, baik itu secara daring maupun secara luring, terutama yang hadir secara fisik di kegiatan rembuk tersebut. Yang meliputi pertama apa yang tadi disampaikan oleh Kang Yuyut, yaitu kita sudah mempunyai data tentang analisis situasi. Sampaikan saja analisisnya bahwa jumlah anak stunting kita ada sekian ratus atau sekian puluh orang yang tersebar di sekian desa, yang tertinggi ada di desa ini, yang terendah ada di desa ini, dan seterusnya. Kemudian juga termasuk keluarga risiko stunting. Sampaikan, dan inilah yang menjadi pokok layanan intervensi yang harus kita berikan. Kemudian juga terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh kita. Di situ ada data terkait dengan cakupan supply. Berapa sih jumlah bidan yang ada di masing-masing wilayah kita, di desanya itu. Ada semua di situ. Sampaikan di dalam data-data yang menjadi bahan kajian dari teman-teman yang nanti diharapkan hadir dalam rembuk. Demikian juga terkait dengan rencana kegiatan atau lokus. Sebelum ke rencana kegiatan, ini daftar rencana yang akan kita tetapkan menjadi lokasi prioritas. Hasil 1.1 itu jelas-jelas sampaikan di dalam bahan untuk menjadi bahan kajian pembahasan di dalam rembuk. Demikian juga permasalahan maupun juga terkait dengan rekomendasi tindakan yang akan kita lakukan. Nah, ini juga menjadi bahan kajian dalam proses rembuk. Demikian pula pada saat apa saja rencana kegiatan yang akan kita gagas, kita lakukan, itu ada di 2.1, sampaikan itu menjadi bagian di dalam proses rembuk. Walaupun toh nanti materinya itu nanti akan secara spesifik akan disampaikan dalam forum itu, namun sebelum proses itu dilakukan, sampaikan bahan-bahan data-data tersebut menjadi bagian yang nanti menjadi diskusi dalam pelaksanaan rembuk. Jadi kalau kami melihat di dalam proses rembuk, ini menjadi bagian evaluasi kita. Ini seolah-olah rembuk hanya sebatas formalitas untuk legitimasi bahwa kabupaten kota sudah berkomitmen dengan ditandai dengan penandatanganan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, proses pembahasan belum dilakukan, tahu-tahu sudah dilakukan penandatanganan komitmen. Artinya kan apa yang akan menjadi komitmen kita kan menjadi pertanyaan juga. Pembahasan yang akan kita komitmen ini pun juga belum terbahas dalam forum itu. Nah, hal-hal ini yang mungkin tidak substantif, tapi ini juga menggambarkan keseriusan kita. Jangan sampai proses rembuk itu hanya dimanai hanya untuk menggugurkan kewajiban kita, bahwa kabupaten itu sudah melaksanakan aksi 3, satu misal. Memang kemarin kami mendorong semua proses itu sudah dilakukan sebelum tanggal 31 Juli itu selesai, sehingga bahkan ada beberapa kabupaten yang di tanggal 31
mulai dari pagi sampai bahkan ada yang malam, proses rembuk itu masih berjalan. Harapannya bisa mengejar deadline waktu input. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi kita. Artinya kalau mendasar pada proses pelaksanaan kegiatan kita ini kan rembuk stunting itu harusnya dilaksanakan di bulan paling lambat bulan Mei, April sampai dengan bulan Mei. Harapannya itu menjadi pendorong untuk proses perencanaan reguler. Kemudian juga kami sampaikan pada Bapak Ibu semua, mungkin jangan dimaknai bahwa kegiatan konvergensi stunting ini hanya sektoral. Mungkin saat ini karena anggarannya ada di OPDKB sehingga seolah-olah ini menjadi kewajiban dan beban tanggung jawab hanya di Dinas KB saja. Ini adalah urusan kabupaten. Sehingga kita melihatnya bukan KB, bukan Dinas Kesehatan, bukan OPD Bapeda, tapi ini adalah kerja bersama TPPS yang dinaungi dalam tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten. Demikian pula kami berharap teman-teman KB pun juga jangan menutup diri dan memakai kacamata kuda ketika ada slot anggaran rapat koordinasi 4 kali itu dimaknai hanya pelaksanaan rapat koordinasi saja. Tapi ini juga untuk mensupport sebenarnya kebutuhan terkait dengan bagaimana memastikan 8 aksi itu berjalan dengan baik. Artinya apa? Minimal 4 kali dan itu juga tidak harus bunyinya rapat koordinasi. Mungkin secara administratif iya sebagai bagian dari SPJ pertanggungjawaban administrasi penggunaan anggarannya, tapi konten substansinya itu menyesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Satu misal, aksi satu itu tidak mungkin dilakukan oleh parsial hanya kontennya mengidentifikasi, mengumpulkan data dari masing-masing OPD. Tidak hanya itu hanya awal, titik pintu masuk. Sehingga dari data yang diidentifikasi ini, kemudian itu yang harus dibahas bersama melalui sebuah forum rapat, apakah rapat koordinasi TPPS yang membaca, menganalisis seperti yang tadi dicoba dicontohkan oleh Kang Yuyut, sehingga inilah yang kemudian apa yang menjadi titik permasalahan utama dan dominan yang kemudian harus ditemukan jawaban tindakan supaya ujungnya adalah peningkatan cakupan layanan kita. Nah, gimana cara mengukur cakupan layanan kita? Ya kita lihat dari kondisi seberapa capaian dari 29 indikator minimal itu. Di situ menunjukkan bahwa capaian layanan kita baru mencapai pada titik mana. Itulah kemudian ini yang kemudian bisa disupport melalui anggaran yang 4 kali koordinasi tadi. Nah, pertemuan aksi satu pun tidak mungkin hanya diselesaikan dalam satu momen pertemuan saja. Setelah kita temukan permasalahan yang utama, kemudian rekomendasi tindakan apa yang dilakukan, ditindaklanjuti masing-masing OPD menyiapkan rencana programnya dari permasalahan dan rekomendasi yang dihasilkan tadi. Setelah semua OPD menyiapkan atas kegiatan sesuai dengan tusinya, dibawa kembali dalam sebuah forum pensepakati, kegiatan ini harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan, kegiatan ini dilakukan oleh OPDKB, kegiatan ini oleh Bapeda dan seterusnya. Nah, itulah menjadi bagian dari proses konvergensi ini. Kalau hanya dimaknai mengumpulkan data, kemudian kalau OPD belum mengumpulkan, teriak-teriak di grup masing-masing kabupaten supaya segera kirim. Setelah kirim selesai diinput, bukan, tapi ini menjadi basis awal kita untuk menjadi bahan kajian di dalam proses apa sih yang menjadi pokok utama permasalahan kita, kemudian apa rekomendasi tindakan yang akan kita lakukan. Nah, ini kemudian difasilitasi melalui sebuah forum-forum rapat koordinasi tim TPPS, kemudian pembiayaannya apakah melalui 4 kali koordinasi tadi, atau mungkin ada sumber anggaran lain, mungkin TPPS secara spesifik setiap tahun anggaran mengalokasikan anggaran khususnya, silakan, itu sangat terbuka. Dan ruang dari kode rekening di SIPD pun juga cukup terbuka. Jadi itu yang menjadi komitmen kita. Kalau kemudian itu tidak ditunjukkan demikian, ya artinya makna dari 8 konvergensi ini hanya sebatas mengumpulkan data, menginput web, selesai, seolah-olah kabupaten sudah melaksanakan 8 aksi konvergensi. Tidak demikian.
Nah, demikian pula di dalam proses rembuk stunting. Rembuk stunting itu adalah bagian dari menyamakan persepsi, kemudian menyatukan pandang kita bahwa ini persoalan utama kita, kemudian apa yang harus kita lakukan, intervensi kegiatan apa yang kita desain, sehingga dan siapa yang akan melakukan, baik itu oleh perangkat daerah atau oleh dari perangkat desa atau oleh juga dari masyarakat. Nah, itulah yang kemudian menjadi bagian dalam. Nah, kami harap OPDKP juga tidak kacamata kuda melihat bahwa 4 koordinasi, oh nggak bisa ini untuk membiayai rembuk stunting, oh nggak bisa ini untuk membiayai kegiatan rapat koordinasi, atau nggak bisa ini untuk kegiatan aksi 1, aksi 2, dan seterusnya. Karena kode rekeningnya atau di juknisnya tidak menyebutkan itu, tidak bisa seperti itu. Karena memang di dalam dokumen administrasi, di dalam juknis memang terbatas kalimat ataupun penjelasan atas penggunaan alokasi anggaran itu, tapi juga tidak kemudian kita manai juga dengan terbatas seperti itu. Jadi kami juga menerima banyak masukan dari Bapak Ibu sekalian, artinya tolong 4 kali koordinasi ini didiskusikan dengan TPPS. Ini mau digunakan apa? Memang administrasinya ada di teman-teman KB, karena kebetulan BOK-nya ada di KB. Dan mungkin nominalnya sangat kecil. Nah, kalau ternyata dari alokasi anggaran 120 juta itu tidak mencukupi untuk mengcover atas kegiatan rangkaian dari 8 aksi ini, apakah dimungkinkan ada sumber pembiayaan lain? Apakah dari Dinas Kesehatan, atau dari OPD dari Bapeda, atau dari dinas-dinas lain yang sekiranya bisa digunakan untuk itu? Nah, itulah gunanya TPPS itu, untuk mengkonsolidir atas hal itu. Nah, kalau kemudian kita masih terjebak pada persoalan administrasi, oh nggak bisa ini KB, kemudian seolah-olah, nah ini inputnya ada di Bapeda, Bapeda sendiri nggak ada support dari OPD lain. Nah, akhirnya ya yang terjadi saling menunggu. Kemudian begitu di deadline akhir saling menyalahkan. Nah, ini yang kami nggak berharap seperti itu. Artinya tolong ayo kita rembukan bersama, kita sampaikan bahwa semangat konvergensi ini adalah semangat kabupaten, semangat semua pihak, bukan hanya semangat sektoral dari yang ada di kabupaten kota. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan kalau ingin menanggapi atau ingin menanyakan terhadap problem-problem utamanya terkait dengan proses koordinasi, kemudian juga terkait dengan input aksi 1 sampai dengan 3 ini. Silakan Bapak Ibu. Atau Pak Anto mungkin ada nambahkan, silakan. Ya, makasih Pak Imam. Dikit aja, hanya ingin menggali saja informasi karena problemnya di lapangan kita tahu ada tidak seluruhnya lokasi yang keterlambatan pengurus pengikut. Kami perlu tahu ini kendalanya ada apa. Sebenarnya kendalanya juga tadi Pak Imam masih sedikit menyentil terkait soal masalah koordinasi, tetapi kami juga ingin secara langsung mendapatkan selain apakah karena penggalian datanya yang sulit, atau karena koordinasi lintas sektor yang sulit, atau karena memang tidak ada kejelasan dalam tusinya di dalam TPPS-nya. Kami ingin secara langsung dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini mungkin bisa menyampaikan supaya ada masukan dari kami juga. Jadi supaya kami bisa masuknya dari pintu mana untuk bisa kami melakukan pendekatan atau layanan BIMTEK lanjutannya. Mungkin itu Pak Imam gambarannya. Kita pengen juga tahu informasi dari Bapak Ibu di lapangan, kendala apa sih yang menjadi keterlambatan ini? Apakah karena memang data sudah tersedia seperti contoh misalnya rembuk stunting sudah tersedia dari bulan Maret sebenarnya data ini. Tetapi yang inputnya nggak tahu nih. Mau kontak ke tim ini malu misalnya gitu kan. Nah, jadi ini kita perlu tahu informasi itu detail dari teman-teman kabupaten kota. Mungkin itu Pak Imam, tambahan dikit. Kami juga mohon dari Bapak Ibu mungkin bisa menanggapi gambaran terkait dengan kendalanya ada di mana kira-kira. Apakah karena tim teknisnya, apakah karena operatornya, atau karena memang kami tidak paham tentang input misalnya data sudah tersedia dari Jawari. Kita perlu masukkan dari itu. Itu aja gambarannya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kendalanya, persoalannya, permasalahannya.
Kami persilakan. Pak Suhendi dari Subang. Ayo Pak Suhendi, mangga. Silakan Pak. Kendalanya kira-kira ada apa gitu. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa Waalaikumsalam. dengar? Kedengaran Pak, kedengaran. Alhamdulillah semua tahapan sudah kita lalui Pak ya. Yang terakhir kemarin Rembuk. Eh, Alhamdulillah untuk Kabupaten Subang untuk koordinasi kami rasa tidak ada hambatan Pak. Karena kita ada kegiatan yang namanya Kamisan Stunting itu Pak. Jadi tidak hanya dalam kegiatan yang sudah dianggarkan di DP 2KB yang 4 tadi itu, tetapi kami juga punya anggaran tersendiri untuk sinergitas TPPS ini, di mana 1 bulan kita itu 2 kali membahas semua permasalahan, tetapi hambatannya sama saja ketika kita berkoordinasi, ada beberapa yang ketika diminta data itu memang agak susah. Seperti itu ya Pak. Untuk saat ini alhamdulillah semua tahapan kita sudah bisa lalui atas bimbingan dari tim INAI, khususnya Pak Imam, kemudian Bu Kira dari Bapeda Provinsi Jawa Barat, serta rekan-rekan yang lain. Sementara itu Pak Imam, alhamdulillah kami selalu diingatkan dan ditagih terus di telepon. Mungkin itu yang paling itu ya Pak, ketika agak ada hambatan, solusinya ya diteleponin terus. Gitu ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Imam, kita di sini juga ngelihat ada Bu Kusma. Saya nggak tahu nih Bu Kusma yang dari Karanganyar atau apa ya? Ya, Mungkin dari Karanganyar bisa menyampaikan persoalan karena dari sisi Jawa Tengah sepertinya Karanganyar rada terlambat Pak Imam ya. Kemudian ya. di Jawa Barat itu ada Kabupaten Cirebon. Nah, mungkin Bu Eva di Kabupaten Cirebon mungkin bisa share atau bisa menyampaikan kendalanya. Kami persilakan Bu Kusma atau dari DP3AKB-nya Karanganyar tadi juga ada. Kami persilakan Bapak Ibu dari Karanganyar atau dari Kabupaten Cirebon. Ya, ada dari masalah. DP3AKB Karanganyar. Dipersilakan Ibu. Ya, siap. Terima kasih Pak Yuyut ya ini ya. Pak siapa sih? Pak Anto. Oh, Pak Anto ya. Dari Kabupaten Karanganyar sebetulnya tidak ada kendala yang cukup signifikan. Sebetulnya kemarin itu data itu sudah siap Pak, tapi nguploadnya yang terlambat. Mohon maaf. Jadi ini setelah selesai ini kami akan segera lakukan rakor lagi untuk memadukan data sehingga aksi 2 nanti akan segera bisa terisi dan selanjutnya. Karena kita juga sudah lakukan rembuk stunting dan hasilnya cukup luar biasa pada saat rembuk stunting itu, bahkan Pak Bupati ada trik-trik untuk bagaimana stunting di Karanganyar itu terus gendang 0 seperti itu. Beliau sudah mengarahkan untuk ndang ditambani piye carane dipakani sing apik seperti itu, dan ini sudah proses insya Allah nanti ya intinya tidak ada masalah yang harus kita bahas lebih ini karena memang kita tidak ada masalah, cuma kemarin penguploadannya telat gitu saja Pak, mohon maaf Pak. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Ibu dari Karanganyar. Ya. Mungkin ini juga suatu tidak hanya dari Karanganyar, tapi kami pikir untuk di seluruh wilayah untuk terkait dengan kendala-kendala upload secara teknis. Kami di Regional 2 di tim ini di bawah arahan Pak Imam juga kami ini dipaksa oleh Pak Imam nih Bapak Ibu. Artinya kami bekerja kalau di tagline kami 22 Pak Imam 22 jam kami kerja gitu. Artinya dipersilakan saja kalau memang diperlukan untuk WA atau perlu untuk telepon untuk menanyakan secara teknis terkait dengan upload. Supaya kendala-kendala yang teknis-teknis begini segera kita familiarkan kepada teman-teman operator, teman-teman teknis yang ada di kabupaten kota. Di chatroom ada juga ini Pak Imam. Ya.
Ya, terima kasih Pak Suhendi. Ini webnya jangan sering ditutup. Nah, Iya ya. itu Pak, linknya ditutup itu. Iya ya, betul. Oh iya iya. Jadi gini, kenapa kami juga mohon maaf pada Bapak Ibu semua yang mungkin malam-malam, bahkan ada yang sampai jam 11 malam kemarin tanggal 31 itu kami telepon, kemudian ada yang jam 9, jam 10 segala macam, karena melihat dari posisi progres itu kan masih ada, terutama yang kami telepon itu kabupaten-kabupaten yang memang belum menyelesaikan input proses sampai dengan aksi 3. Karena memang sejak awal, kenapa di web itu ada batasan waktu, terutama untuk aksi 1 sampai dengan aksi 3, ini menyesuaikan dengan schedule yang seharusnya dilaksanakan terhadap setiap aksi. Satu misal, aksi 1 itu harusnya selesai di bulan Februari. Artinya paling lambat inputnya harusnya di bulan ketiga. Aksi 1 yang terdiri dari master ansheet dan aksi satunya ada form 111 sampai dengan 1.3. Itu paling lambat harusnya bulan Maret itu sudah selesai. Demikian pula aksi 2 itu waktunya durasinya mulai Januari sampai dengan bulan Maret. Artinya paling lambat input hasil aksi 2 itu di bulan April. Nah, kemudian aksi 3 atau rembuk stunting itu paling lambat di bulan April. Bahkan memang kemarin Kemendagri memberikan toleransi sampai dengan bulan Mei. Harapannya apa? Rembuk ini menjadi masukan untuk proses reguler perencanaan kita. Sehingga inputnya pun juga harusnya paling lambat di bulan Juni. Nah, itu schedule-nya. Nah, selama ini ini kan program 8 aksi konvergensi ini sudah berjalan mulai tahun 2019 dengan berbagai macam perubahan-perubahan kebijakannya. Artinya, nah ini memang sejak awal Kemendagri juga berkehendak, Kemendagri pun juga dituntut Bapak Ibu, untuk bahwa kabupaten kota itu dipastikan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan proses tahapan yang harus dilaksanakan, sehingga Kemendagri membuat kebijakan untuk aksi 1 sampai dengan 3 itu awalnya paling lambat bulan Juni sudah harus diinput. Jadi pada tanggal 30 Juni yang lalu itu sebenarnya sudah di-close. Kemudian kami melihat kondisi faktual di lapangan masih banyak kabupaten kota yang belum menyelesaikan, bahkan aksi 1 pun juga banyak yang belum selesai. Sehingga kami minta toleransi waktu kepada Kemendagri sehingga diperpanjang sampai dengan 15 Juli. Nah, di 15 Juli pun ternyata juga masih banyak kabupaten kota yang belum menyelesaikan proses inputnya. Kemudian sepakati dengan Kemendagri diberikan toleransi kembali sampai dengan 31 Juli kemarin. Nah, makanya kami jauh hari sudah menyampaikan pada Bapak Ibu semua di WA Group, disampaikan bahwa tolong untuk aksi 1 sampai dengan aksi 3 untuk segera diinput sebelum tanggal 31 Juli. Jika ada kendala, hambatan, dan kesulitan terhadap input ini, tolong hubungi kami, gitu kan. Waktu itu di grup sebelah berulang kali, bahkan Pak Anto ini sudah paling comel, gitu kan, bahasanya paling comel untuk mengingatkan kita semua setiap hari kasih pemberitahuan tanggal 31, 31, 31, gitu kan. Nah, sampai akhirnya di malam 31 pun kami masih coba, bahkan Kabupaten Karanganyar pun sampai jam 11 masih kita kontak Kabupaten Cirebon, kemudian Kota Bekasi yang memang dari sisi inputnya mengingatkan kembali kalau ada kesulitan, ayo bareng-bareng kita input bareng, bahkan kami pun juga mengajukan diri seperti itu. Harapannya tadi, nah jadi tujuannya adalah mendisiplinkan kita semua. Maunya sih Kemendagri, dan Kemendagri pun juga diberikan target oleh para pihak, oleh Setwapres selaku di tim TP2AK itu sebagai pengarah, kemudian juga dari Bappenas maupun dari BKKBN sendiri selaku ketua pelaksana, bahwa Kemendagri mempunyai tanggung jawab bidang 3 yaitu konvergensi. Nah, wujud konvergensi itu adalah tahapan dari 8 aksi ini sesuai dengan schedule. Nah, memang kami paham Bapak Ibu banyak kegiatan di luar stunting ini.
Tadi disampaikan ada yang terlibat di dalam KKS, di Jawa Barat itu banyak ada yang penilaian posyandu juara, ada macam-macam, sehingga bersamaan dengan itu prosesnya, sehingga badannya cuma satu, tangannya cuma dua, ya akhirnya mana yang harus didulukan bingung, akhirnya berdiri diam aja satu titik gitu, sehingga semuanya nggak terkerjakan dengan baik. Nah ini makanya kami pun juga menawarkan diri pada Bapak Ibu semua. Nah ini juga ada pertanyaan nih, Kang Anto, siapa yang bertanggung jawab terhadap inputting aksi konvergensi di web Pangda? Nah, ini yang dari awal sudah kami sampaikan, siapa yang bertanggung jawab? Nah, sebelum nanti kita tunjuk, ya, siapa kira-kira menurut Bapak Ibu yang sekiranya bertanggung jawab atas input di web? Nah, mungkin itu sih tanggapan saya ke Pak Suhendi ya. Jadi kalau ada dari Klaten, ini siapa sih yang bertanggung jawab? Nah, siapa yang mengajukan diri? Litbang. Litbang. Sekretariat ya. Jadi gini, memang dulu, jadi gini Bu, Bapak Ibu, ini kita prolog dulu lah, nanti silakan nanti disepakati. Sebenarnya konteks siapa yang akan menginput itu tergantung kesepakatan di masing-masing kabupaten kota. Ya, artinya ini menjadi tanggung jawab kabupaten. Tanggung jawab kabupaten dikerucutkan di TPPS. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab atas hal itu? Jadi secara blok dulu pada saat sebelum ada TPPS ini atau sebelum ada Perpres ini di bawah koordinasi Bapeda atau Bapelitbang masing-masing kabupaten kota. Karena ruh dari 8 aksi itu adalah aksi 1, 2, dan 3. Ruhnya ada di situ. Nah, 1, 2, dan 3 untuk khususnya 1 dan 2 itu pengampunya adalah Bapeda. Aksi 3 atau rembuk stunting itu pengampunya adalah Setda, Sekretariat Daerah bersama dengan Bapeda itu dulu. Ya kan? Jadi, nah teman-teman selama ini sudah effortnya cukup besar terhadap bagaimana memastikan proses itu, dan Bapeda selama ini berjalan dengan baik di dalam proses itu, walaupun toh memang ada turbulensi terkait dengan mutasi dan segala macam sehingga berdampak pada proses kinerja inputting. Nah, itu juga bagian dari tantangan kita. Nah, kemudian dengan adanya perubahan, ada Perpres 72, ada Perban 12, kemudian ada di dalamnya lampiran yang menyebutkan bahwa sekretariat dari TPPS itu adalah di OPDKB, maka beberapa wilayah itu mentransfer atau mengalih tugaskan proses input itu di sekretariat. Nah, tetapi dalam konteks ini juga sekretariat itu tidak sendiri harusnya kalau kita berdasarkan dari struktur TPPS. Terkait dengan pengolahan data ada bidang 4. Nah, bidang 4 itu kan terkait dengan Litbang, inovasi, dan data. Kan itu. Yang mana di situ ada proses perguruan tinggi yang membantu menganalisis terhadap data-data yang ada, capaian layanan dan sasaran dan seterusnya, itu adalah bagian di dalam bidang 4. Nah, cuma kan problemnya selama ini untuk TPPS kita ini kan belum berjalan dengan efektif sebagaimana yang diharapkan, sehingga yang terjadi udur-uduran kalau bahasa Jawanya. Nanti Kang Yuyun sama Kang Anto pasti paham tuh apa bahasa udur-uduran. Jadi saling melimpahkan, yo kowe Bapeda yang biasa. Oh enggak, saya ini kan sekretariatnya KB, KB. Nah, itu yang terjadi. Sehingga apa? Ya sama-sama nggak pegang. Bapeda juga nunggu, KB juga nunggu. Yang terjadi apa? Keterlambatan proses. Nah, ini yang harus disepakati. Kalau memang disepakati dialihkan kepada KB, tolong Bapeda pun juga jangan kemudian begitu nyerahkan ditinggal pergi. Kasihan juga teman-teman KB, belum tahu tentang bagaimana proses input, bagaimana mengolah data, bagaimana mendapatkan data, ditinggal pergi. Kasihan, harus didampingin. Ada proses transfer
serah terima, transfer informasi, transfer terkait dengan bagaimana teknisnya. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Jadi kalau tahun pertama ini, kalau memang mau dialihkan, ini strateginya, kalau mau dialihkan, ini harus berdua nih antara Bapeda dan OPDKB untuk sinkron. Kalau memang dialihkan ke sekretariat. Tapi kalau memang disepakati tetap di Bapeda, ya tolong sekretariat itu mensupport terhadap kerja-kerja dari KB. Taruhlah seperti itu, kerja-kerja dari Bapeda kalau memang tetap di KB di Bapeda itu misal. Nah, ini ada Bu Kusma, Kang Anto. Silakan Bu Ya, Kusma. silakan Bu Kusma. Ya, assalamualaikum Pak Imam, Mas Andri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, ya. Mohon maaf saya nggak bisa on kamera karena situasinya nggak memungkinkan. Begini Pak Imam, Mas Andri, intinya kalau saya sih ngakoni salah. Nomor satu, ngakoni salah dulu ya. Nomor dua itu suka atau tidak suka, kalau saya menyadari kita memang kasih lemahnya dalam koordinasi. Nah, sekarang yang saya mau minta bantuan kepada Pak Imam dan Mas Andrianto, bagaimana nih langkah kita sekarang, bisa tidak membantu kami, misalnya membuka kembali link itu, ataukah ada cara lain untuk bisa kami memenuhi, jangan ketawa, ini aku bener, untuk bisa memenuhi kewajiban, karena sejatinya itu kan aksi itu sudah kita lalui. Cuma keterlambatan kami dalam mengentry di web tersebut. Gitu aja, saya hanya itu aja. Tapi insya Allah kami masih tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini yang Bu Kusma ini sudah tanpa tedeng aling-aling. Saiki piye iso diinput meneh ora kan gitu ujungnya. Ya. Betul. Mau wis kadung kan gitu. Loh lah ya, sekarang menurut saya harapan teman-teman yang masih terlambat, saya rasa itu nomor satu, solusinya sekarang gimana? Wes ngono wae Pak Imam. Baik. Terima kasih Bu. Jadi gimana ya? Jadi ini kan kami juga tetap menghargai terhadap upaya keras dari teman-teman kabupaten kota yang sudah memenuhi input aksi di dalam web itu sesuai dengan batas waktu yang ada. Artinya kan itu juga harus kita hargai juga di dalam proses. Ya pastilah upaya-upaya yang dilakukan tuh sangat keras, upayanya membutuhkan effort yang tinggi, jungkir balik, bahkan saling marahan, nggak tegur sapa dengan OPD lain gara-gara data nggak dipenuhi dan lain-lainnya. Nah, kami akan coba upayakan, kalaupun toh memang dimungkinkan terjadi input lagi terhadap kabupaten yang belum menyelesaikan per 31 Juli kemarin, tapi kami juga nggak janji, artinya ini kan menjadi proses persuasif kami dengan Bangda apakah dimungkinkan masih, namun demikian kami mohon tolong pada Bapak Ibu semua untuk tetap menyiapkan dokumennya. Kalau terhadap aksi-aksi yang belum terinput tadi, disiapkan dulu, persoalan nanti apakah bisa diinput atau tidak. Nah, ini menjadi dokumen yang harus menjadi pegangan dari Bapak Ibu semua teman. Artinya itu yang kami sampaikan mengenai apakah bisa atau tidak, kami nggak bisa menjawab dalam forum ini karena memang kami pun juga di luar kewenangan kami untuk bisa tidaknya menginput terhadap pasca 31 Juli ini. Kalaupun toh iya, kami pun juga akan secara waktu yang pertama kali pasti akan sampaikan pada kabupaten kota. Namun demikian yang perlu kita hargai juga kepada kabupaten kota yang dengan semangat tingginya menyelesaikan input per 31. Itu yang harus kita garis bawahi juga. Artinya tetap Bu Kusma, terima kasih effortnya, semangatnya selama ini, jangan patah hari, jangan putus asa, patah hati, karena di Japrinya udah ngambek gitu kan ya jangan seperti itu. Artinya ini menjadi bagian dari proses pembelajaran kita semua untuk meningkatkan upaya penanganan stunting. Jadi kalaupun nanti ada ruang untuk bisa menginput ataupun juga memperbaiki terhadap dokumen aksi yang belum terupload, itu menjadi bagian dari proses selanjutan. Nah, ini juga benar, kami pun juga sangat berharap, ini kan teman-teman di Bapak Ibu di kabupaten kota kan ada teman-teman Satgas
TA ini tolong diberdayakan, difungsikan, artinya membantu. Ini cukup membantu kita semua untuk mempercepat identifikasi data, mengolah data, menginput data. Nah, ini juga dimaksimalkan. Artinya juga kami berharap bantuan dari teman-teman TA, Satgas Kabupaten Kota untuk memastikan proses input ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau simpulan dari pertemuan ini, pada prinsipnya kabupaten kota sudah berupaya keras. Nah, apakah bisa dibuka kembali form yang sudah terverifikasi ketika ada perbaikan data? Oke. Nah, ini untuk kami sampaikan pada Bapak Ibu semua terhadap aksi 2, ini masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan data. Jadi bagi kabupaten yang sudah menginput tetapi dan sudah memverifikasi ternyata ada data yang salah. Satu misal angkanya harusnya 10 juta ternyata tertulis 10.000, atau angkanya harusnya 1 miliar ternyata enggak, ditulis 0. Nah, untuk melakukan editing atas data yang sudah terinput bisa. Jadi bisa di-unverif, kemudian di-verif kembali, diedit datanya, diperbaiki. Yang nggak bisa terhadap aksi 2 itu jika kabupaten sama sekali belum menginput atau sudah menginput menambahkan data lagi. Satu misal, yang dimasukkan di awal itu 10 kegiatan, ternyata masih ada 5 kegiatan yang belum masuk. Nah, menambahkan 5 kegiatan baru ini nggak bisa. Yang bisa hanya mengedit terhadap 10 kegiatan tersebut. Nah, ini yang kami perlu sampaikan pada Bapak Ibu semua, bagi kabupaten yang sudah menginput bisa dilakukan editing, tapi nggak bisa menambah kegiatan. Itu. Izin bertanya, bulan kemarin kabupaten sudah submit sampai dengan aksi 2, tapi sekarang dicek tiba-tiba aksi 2.4 kami tidak jadi terverifikasi. Apa itu perlu perbaikan atau bagaimana? Soalnya tidak ada keterangan perbaikannya. Oke. Nah, jadi perlu kami sampaikan kembali kami ulang, yang diselesaikan per 31 itu hanya 2.1 dan 2.2. Jadi kalau ada kabupaten yang sudah memverifikasi terhadap 2.3 dan 2.4, itu bahkan kurang tepat. Satu misal, Kabupaten X sudah menginput dan memverifikasi 2.3. Padahal kan APBD perubahan belum ditetapkan. Gimana kita bisa ngisi atau memverifikasi data itu terhadap data kegiatan di 2.3. Demikian pula 2.4. 2.4 itu untuk mengakomodir dari rencana yang kita rencanakan di awal untuk dialokasikan dalam dokumen APBD tahun 2024. Itu apakah nanti ditetapkan benar enggak di APBD-nya. Nah, kita baru tahu benar enggaknya APBD itu kan setelah APBD 2024 diketok pun baru bulan Desember. Artinya 2.3 dan 2.4 itu belum bisa sebenarnya untuk diverifikasi saat ini. Karena proses perubahan anggaran maupun penetapan anggaran 2023 2024 belum dilaksanakan. Jadi menjawab pertanyaan ini, di unverifnya kami juga mungkin lebih bagaimana memberikan ruang kepada Bapak Ibu yang nanti pada saat ada perubahan ataupun tidak baru diinput, kemudian pada saat APBD tahun 2024 ditetapkan baru 2.4-nya diinput, bukan artian bahwa ini perlu perbaikan atau tidak. Itu menjawab pertanyaan dari Bapeda Kuningan. Yeah. Ada lagi Bapak Ibu? Saya masih semangat 22 jam nih Bapak Ibu. Nah, semangat buka web Pak Imam. Ya, Bu Kusma, gimana Bu Kusma? Iya, pokoknya ditunggu itu Pak untuk bisa dibuka kembali linknya. Pak tunggu loh Pak. Lah jenengan apa mboten ngesakaken yang kabupaten yang sudah selesai berpayah-payah? Iya, kasih kita juga kesempatan dong. Ya, siap. Ya, nanti akan seperti tadi. Oke, baik. Mungkin perlu kami tawarkan juga dalam forum ini, apakah kita mungkinkan
ada waktu ya, kalau di Jawa Barat itu kan ada odading ya setiap Jumat gitu kan. Nah, kita perlu ngadain ya gagas geges rembukan, mungkin mendiskusikan problematika yang kita hadapi di lapangan secara rutin, mungkin apakah sebulan sekali atau 2 minggu sekali kami tawarkan pada Bapak Ibu, kira-kira bersedia nggak seperti itu? Wah, kalau udah kayak gini udah diem nih. Ya mungkin agenda kita ke depan tuh mungkin pokok bahasan kita itu terkait dengan bagaimana pelaksanaan aksi 5, pembinaan KPM, pembinaan tim pendamping keluarga, pembinaan terhadap TPPS. Nah, itu nanti kami akan coba agendakan untuk membahas gimana sih cara memperkuat TPPS kita, terutama TPPS di tingkat kecamatan maupun TPPS di desa, kelurahan. Kemudian bagaimana peran TPK sendiri, tim pendamping keluarga, apa sih yang harus menjadi kewajiban TPK, kemudian juga termasuk KPM. Mungkin kami akan coba agendakan hal itu dalam forum-forum berikutnya, kira-kira Bapak Ibu sepakat enggak? Kalau sepakat berarti raise hand, kalau nggak sepakat diam aja. Resen itu resen. Nggak ada yang raise hand, berarti nggak ada yang sepakat. Semua resen, saya resen juga. Ya. Atau jangan-jangan ini hanya akunnya aja yang aktif dalam grup ini, dalam Zoom ini. Ya, nanti kami juga akan menghadirkan narasumber yang khusus. Contoh nih, pembinaan KPM. Gimana sih peran kerja KPM? Kami akan coba libatkan teman-teman Kementerian Desa, kemudian juga mungkin dengan TPK. Kami akan coba libatkan teman-teman BKKBN Pusat untuk bisa hadir dalam forum ini. Atau mungkin Bapak Ibu nanti ke depan, wah Pak, ini kayaknya kalau Zoom ini kami nggak kurang mantep, gitu kan. Kalau gimana kami bisa Zoom, difasilitasi Zoom internal kabupaten, silakan. Ini juga menjadi bagian dari fungsi kami untuk memperkuat kita semua supaya apa yang menjadi harapan kita di dalam proses tata kelola maupun juga memperkuat sistem yang berjalan ini akan kita lakukan juga. Prinsipnya seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Yuyut, Kang Yuyut. Kang Anto, ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri, karena ini sudah hampir 2 jam nih kita ngobrol-ngobrol dalam forum ini. Teman-teman Satgas, barangkali ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Ini dari Purworejo nih, TA Satgas. Purworejo. Nih, Purworejo atau mana ini? Ya, Pak Purwakarta, Pak TA Purwakarta nih, Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf, barangkali ada yang perlu disampaikan. Ya. Atau dari teman-teman Bapak Ibu semua, atau mungkin cukup ya. Ya, baik, terima kasih karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 12.44. Hampir 2 jam kita berdiskusi bersama. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, maupun juga mungkin ini agak menyita Bapak Ibu waktunya dalam beraktivitas di masing-masing kabupaten kota. Terima kasih, dan terima kasih Mbak Antayani yang hadir juga dalam forum ini dari provinsi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi upaya peningkatan kualitas kita di dalam memastikan intervensi penanganan stunting kita itu tepat sasaran dan efektif. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Imam.
Mas Yuyut, Mas Andrianto. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sama-sama, wabarakatuh. Ibu. Betul.